fakta yang mengejutkan itu sebenarnya dari Sungai Ar ini katanya selalu memakan korban jiwa 10, 15 sampai 20 orang setiap tahunnya, guys. Oke, kembali lagi untuk trip hari ini. Udah lama nggak ngevlog lagi ya, guys. Kebetulan beberapa minggu terakhir ini disibukkan dengan kepindahan tempat kerja saya juga, yang sekarang dari awal bulan kemarin alhamdulillahnya ditempatkan di tempat kerja yang lebih dekat dengan rumah, guys. Jadi ya lumayan lah. Di samping perjalanan juga nggak terlalu jauh, lebih dekat sama keluarga juga sih. Walaupun kemarin udah dekat ya, cuman yang sekarang ini lebih dekat lagi ya, sekitar 10-15 menit lah. Kalau yang kemarin itu perjalanan kurang lebih hampir 1 jam perjalanan baru nyampe tempat kerja. Tapi yang sekarang ini alhamdulillah 10-15 menit dari rumah udah sampai sih. Oke, thank you kalian yang udah nonton kembali vlog ini. Semoga hari kalian menyenangkan ya, guys. Kita hari ini nggak kemana-mana, saya mau cuma nganter istri mau ke kantor. Kebetulan hari Sabtu ya, guys. Jadi sekalian ngantar dia kerja aja. Kita hari ini mau bahas apa ya? Kemarin kan ada berita duka ya, guys. Salah satu anak gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, yang tenggelam di Sungai Swiss, di Sungai Ar ya. Sungai Ar itu mungkin kalau kalian nggak tahu ya, salah satu sungai di Swiss yang menjadi objek wisata para turis maupun wisatawan lokal ya. Sorry guys, saya sambil batuk begini soalnya beberapa hari terakhir ini memang pilek sama batuk, guys. Sungai Ar di Swiss. Jadi faktanya ya, yang saya tahu Sungai Ar itu salah satu sungai terpanjang di Swiss, guys. Jadi panjang itu kurang lebih sekitar berapa ya, yang saya baca itu sekitar kurang lebih 288 km, guys. Jadi menjalur panjang melintasi kota-kota besar di Swiss. Jadi salah satu destinasi wisata favorit katanya di negara Swiss. Makanya kan pas anak Ridwan Kamil kemarin katanya mau nyari sekolah buat studi dia S2 ya di Swiss sana. Sekalian liburan, guys. Nah, itu liburannya kemarin beritanya itu ke Sungai Ar itu. Jadi dia berenang kayak gitu ceritanya, sampai hanyut terbawa arus. Fakta yang saya tahu sih dari Sungai Ar ini, memang sungai terpanjang ya di Swiss. Terus panjangnya juga lumayan panjang, yaitu sekitar 288 km. Kayak fakta yang mengejutkan itu sebenarnya dari Sungai Ar ini katanya selalu memakan korban jiwa 10, 15 sampai 20 orang setiap tahunnya, guys. Nah, jadi fakta tersebut menjadikan Sungai Ar ini sebenarnya bisa masuk kategori berbahaya juga sih. Soalnya kalau sudah memakan korban jiwa itu kan berarti walaupun kita bisa berenang ya, tapi karena mungkin karakteristik sungainya yang mungkin deras terus dingin, nggak menutup kemungkinan ya orang yang berenang di sana itu mengalami gangguan pokoknya gangguan lah, seperti kram kayak gitu. Kalau udah kram kan biar gimana pun kita jagonya berenang, otomatis kan nggak bisa gerak ya, entah itu di kaki atau di mana kayak gitu. Dan sungai itu sebenarnya kalau misalkan dari yang saya lihat sekilas itu di media-media itu
Sebenarnya sih jernih, bersih, tenang kayak gitu, cuman kayaknya arus di bawahnya deh yang deras kayak gitu hingga bisa mengakibatkan korban jiwa kayak gitu. Terus apalagi ya? Eh, pencarian kan terus dilakukan ya. Anak Pak Ridwan Kamil ini, yaitu Eril ini, sudah seminggu lebih, kalau nggak salah 10 hari ya. Proses pencarian dari dia dinyatakan hanyut terbawa arus sampai sekarang masih belum ditemukan. Dan menurut sorry guys, dan menurut keyakinan umat muslim, anak Pak Ridwan Kamil ini udah meninggal kayak gitu, walaupun jasadnya belum ditemukan ya. Tapi sih dari kita semua atau keluarga masih berharap yang terbaik ya, walaupun misalkan dalam keadaan apapun, semoga secepatnya bisa ditemukan kayak gitu. Dan yang saya baca juga beritanya itu sudah diadakan sholat jenazah secara gaib ya, sholat gaib sih kalau dalam umat Islam itu. Sholat gaib itu sholat yang jenazahnya atau jasad itu memang tidak ada di hadapan orang yang sholat itu. Biasanya kan kalau sholat jenazah, orang yang disolatkan itu akan ada di depan ya, di depan para yang sholat jenazah ini. Tapi karena ini jasadnya tidak ada, jadi dilakukanlah sholat gaib kayak gitu dan doa bersama kemarin. Miris sih. Saya juga turut prihatin ya apa yang dirasakan oleh Pak Ridwan Kamil atau yang lebih akrab disapa Kang Emil ya. Kehilangan siapapun dari orang atau keluarga yang kita sayang itu sangat menyakitkan banget sih guys. Jadi apalagi orang yang kita sayang ini anak sendiri ya, terus dinyatakan hilang, terus belum ditemukan sampai dengan sekarang. Itu sih apa ya, diperlukan kesabaran yang tinggi ya, atau misalkan ketabahan, kelapangan hati kayak gitu. Tapi di samping itu mungkin ada hikmah di balik kejadian itu ya guys. Yang saya baca juga beritanya, anak Pak Ridwan Kamil ini, si Eril ini salah satu mahasiswa yang aktif dalam organisasi, terus apa ya, aktif dalam organisasi, terus sosial apa ya, orang yang sosial lah dalam artian tuh ya itu tadi, aktif dalam organisasi. Dan kalau misalkan dari apa ya, dari ceramah atau dari ustadz yang pernah ceramah itu pernah mengungkapkan bahwa salah satu kategori umat muslim itu dinyatakan mati syahid, yaitu salah satunya itu mati tenggelam guys, atau yaitu tadi mati tenggelam karena apa ya, salah satu dari hadis Nabi juga menyatakan ada beberapa kategori yang dinyatakan bahwa kalau misalkan orang itu meninggal dalam keadaan, misalkan nih salah satunya kan meninggal dalam keadaan tenggelam, itu mati dalam keadaan syahid. Kalau yang kita tahu kan secara umum ya, kalau orang mati syahid itu mati dalam medan perang ya. Tapi ada beberapa kategori lain yang harus kalian tahu juga. Kalau misalkan mati syahid itu di samping jatuh dalam medan perang dalam membela agama, ada beberapa kategori lain. Bahkan apa ya, selain tenggelam itu kan ada yang meninggal karena terbakar, terus tertimpa reruntuhan bangunan, apalagi ya, mati dalam keadaan penyakit wabah kayak gitu, kayak pandemi kemarin kan itu. Semoga yang meninggal dalam keadaan COVID ya, dari khususnya umat-umat muslim itu dalam keadaan syahid kayak gitu. Terus apalagi ya, itu tadi meninggal dalam keadaan tenggelam salah satunya. Semoga ya secepatnya bisa ditemukan sih apa ya, jasad, atau misalkan entah itu sudah meninggal atau misalkan masih hidup. Semoga secepatnya sih bisa ditemukan.
semoga keluarga yang ditinggalkan juga kalau misalkan sudah meninggal bisa diberikan ketabahan ya guys dalam menghadapi musibah. Semoga Kang Emil juga sekeluarga mendapatkan ketabahan dan kesabaran lah. Amin. Mengejutkan ya guys, kita nggak pernah tahu juga ya kalau misalkan dari umur ya, entah itu tua atau muda, entah di mana dalam keadaan apa kayak gitu. Makanya kan kata Ustadz apa ya, umur itu kita kan nggak ada yang tahu ya, jodoh, rezeki, umur, maut kayak gitu nggak ada yang tahu, entah itu muda atau tua. Kalau udah nyampe umurnya dan udah ditakdirkan meninggal, ya kita mau bisa apa juga, nggak bisa melawan takdir kayak gitu. Bahkan kan kemarin kondisinya lebih memprihatinkan lagi. Kang Emil itu menghadiri rapat kerja atau gimana ya, kunjungan kerja di Inggris, sedangkan anaknya di Swiss kayak gitu, mencari sekolah buat melanjutkan pendidikan S2-nya. Dan tiba-tiba dapat kabar yang yaitu tadi, musibah yang kurang mengenakan kayak gitu. Kita nggak tahu ya, kita meninggal dalam keadaan apa, terus di mana, pasti nggak terpikirkan sama sekali itu. Meninggal di kalau misalkan masih hidup alhamdulillah ya, tapi kalau misalkan dinyatakan sudah meninggal ya kita turut prihatin sih. Meninggal di dalam keadaan di negara orang kayak gitu, terus tenggelam, padahal basic berenangnya anak Faridun Kamil nih katanya cukup bagus, soalnya dia karena aktif berorganisasi ya, jadi dia cukup bisa lah kalau misalkan dalam hal-hal berenang kayak gitu. Itu sih, semoga apapun yang menimpa keluarga Kang Emil tetap diberikan ketabahan dan kesabaran ya guys. Amin. Kita hari ini nggak kemana-mana guys, cuman nganter istri aja. Ini kebetulan pagi guys, jadi lumayan bersih juga sih cuacanya. Saya kebetulan 2 atau 3 hari sebelumnya ini memang kurang fit guys, jadi ini aja masih batuk, pilek, apa ya, suara aja memang udah beda banget nih. Tapi sempetin aja sih buat nge-vlog, soalnya udah lama juga nggak nge-vlog. Apalagi ya, kita hari ini tarik macet aja deh perjalanannya. Oh, ini kantor saya guys, kalau kalian nggak tahu. Saya kebetulan dari bank yang sebelumnya itu mengundurkan diri karena ya tadi ada situasi dan kondisi yang mengharuskan saya memang mengundurkan diri. Jadi saya kebetulan masuk di kantor yang baru atau di bank yang baru. Semoga sih di sini lebih bisa dipertahankan ya untuk jangka panjangnya. Oke, mungkin sekian ya guys untuk video hari ini. Terima kasih kalian yang udah nonton. Like videonya jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi untuk video atau trip selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.